Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah kekudusan. Dan saya sempat memperhatikan dua khotbah sebelumnya, jadi 2 minggu sebelumnya saya dengarkan khotbahnya. Temanya adalah relationship atau hubungan ya. Jadi Ibu Kartika membahas tentang bagaimana kita menangani konflik dalam hubungan. Dan Pastor David melanjutkan pembahasan itu dengan membahas juga tentang esensi-esensi dalam menjalin hubungan. Dan bagaimana kita bisa berhadapan dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam menjalin hubungan dengan manusia. Nah, saya ingin hari ini membahas kekudusan dalam kaitannya dengan hubungan. Karena kekudusan itu luas sekali, saudara. Kita bisa bahas secara teologis, kita bisa bahas mengenai kekudusan dalam dunia kerja, kita bisa bahas kekudusan dalam artian pelayanan, tapi saya mau membahas kekudusan dalam relasinya dengan hubungan. Saya ingin mengajak saudara melihat Keluaran pasalnya yang ketiga. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, katakan padang gurun. Sampailah dia ke gunung Allah, katakan gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saya baca ini dan saya pikir Tuhan itu kok menemui Musa di momen di mana dia sudah terbiasa dengan perjalanan hidupnya yang baru. Selama 40 tahun ya nggak mungkin nggak terbiasa ya. Dulunya dia seorang pangeran saudara, dulunya dia seorang yang sangat terhormat. Dulunya dia seorang yang punya masa depan cerah. Dulunya Musa adalah pasti orang yang ambisius. Dia orang yang keras, dia orang yang mau memaksakan kehendaknya sendiri. Dia memang orang yang suka keadilan, tapi dia punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Kita tahu ceritanya bagaimana pada akhirnya sekali waktu dia melihat bangsanya sendiri disiksa oleh orang Mesir, dan pada akhirnya dia harus membunuh prajurit Mesir itu oleh karena dia tidak tahan melihat bangsanya sendiri, kaumnya sendiri disiksa. Akhirnya karena dia membunuh prajurit Mesir itu, si isi Mesir tahu, dia dikejar, dia lari sebagai buronan. Dan Alkitab menyatakan bahwa pada akhirnya dia terdampar di sebuah tempat, menikah dengan seorang perempuan, anak dari seorang imam. Dan dia menggembalakan kambing domba, bukan punya dia, punya mertuanya. Kalau kita bicara kekudusan, kita tuh selalu berpikir tentang saya harus menjauhi dosa. Itu pemikiran kita di awal ya. Kalau kita bicara kekudusan, kita bicara tentang saya harus hidup benar. Saya nggak boleh hidup aneh-aneh, saya nggak boleh ngerokok, saya nggak boleh mabok, saya nggak boleh selingkuh, saya nggak boleh berzina, dan semua hal lainnya. Kalau dunia bicara tentang kekudusan, dunia akan selalu lebih banyak berbicara tentang semua itu. Kalau saudara lihat di Alkitab, ada dosa-dosa tertentu yang kalau dilakukan, orang itu akan dipermalukan di muka umum. Contohnya kedapatan berzina. Ketika hal itu dilakukan, seorang perempuan kedapatan berzina hendak dilempari batu di muka umum. Kita seringkali berpikir kekudusan adalah tentang apa yang kita lakukan untuk kita bisa kudus. Tetapi kalau kita baca kisah dari Musa, kita menyadari bahwa kekudusan itu nggak pernah dimulai dari kita. Kekudusan selalu dimulai dari Tuhan. Kekudusan selalu menjadi inisiatif Tuhan. Sebelum itu jadi inisiatif kita.
Apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain adalah bahwa agama ini, kepercayaan ini tidak akan pernah bisa membuat orang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dengan mengajari orang cara hidup kudus. Memang di Alkitab kita itu diajarkan tentang kamu harus menjauhi dosa, kamu harus meninggalkan manusia lama. Tapi inti dari kekristenan itu sebenarnya bukan itu. Bukan menjauhi dosa, bukan meninggalkan manusia lama. Inti awal kekristenan adalah harus ada orang yang menguduskan kita. Baru kita bisa hidup kudus. Agama-agama lain akan mengajarkan kita untuk hidup kudus dengan usaha kita sendiri. Kita akan memperoleh perkenanan Tuhan kalau kita bisa hidup kudus. Sehingga mereka punya berbagai macam metode untuk membuat orang hidupnya makin hari makin kudus. Kekristenan nggak memulai kekudusan dari upaya manusia. Kekristenan memulai kekudusan dari upaya Allah. Menguduskan. Nah, kenapa Musa ini identik dengan cara Allah menguduskan? Karena Tuhan melihat ada hal-hal dalam diri Musa yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki dengan kekuatannya sendiri. Ada sesuatu dalam diri Musa yang Tuhan tuh berkata begini, kalau bukan saya, kamu tidak akan pernah berubah. Tuhan melihat ada satu ambisi yang tersembunyi dalam diri orang ini. Tuhan melihat masih ada amarah yang tersembunyi dalam diri orang ini. Tuhan melihat bagaimana orang ini gak akan pernah bisa berubah cuman diberikan pengajaran, nasihat. Orang ini bahkan gak bisa berubah cuman sekedar dididik. Dia harus diproses oleh Tuhan sendiri. 40 tahun Tuhan memproses orang ini sampai di titik di mana akhirnya Tuhan mau menjumpai Musa secara pribadi. Bayangkan ketika Musa jadi buronan, dia lari dari Mesir, amarah berkecamuk dalam hatinya. Ya, kekecewaan, kepahitan. Dia bilang, kan yang gue buat benar. Gue kan gak buat salah. Yang gue lakukan kan ngebela orang. Masa buat ngebela orang aja Tuhan gak berkenan? Masa Tuhan gak bela saya kalau saya buat baik? Saya udah hidup benar-benar buat Tuhan, kok Tuhan gak bela saya? Yang akhirnya aku lakukan ini kan membela umatmu loh Tuhan. Aku ini gak buat aneh-aneh, bahkan aku gak melakukan itu buat diriku sendiri. Aku berbuat ini buat orang lain. Bayangkan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun sejak dia meninggalkan Mesir. Dia bergumul dengan amarah dalam dirinya sendiri. Dan dia mempertanyakan kenapa Tuhan gak membela dia. Padahal yang dia lakukan kan bukan buat dirinya sendiri. Dia kan lagi nolong orang. Seringkali Tuhan mengizinkan kita kecewa. Untuk menunjukkan kepada kita area-area yang memang belum kudus dalam diri kita sendiri. Ada area-area dalam diri kita yang kita tidak akan pernah sadar ada. Sampai Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa terjadi. Baru kita tahu bahwa itu ada di situ. Saya setelah lulus SMA, saya putuskan langsung sekolah Alkitab. Ya, karena saya merasa panggilan Tuhan buat saya dan untuk melayani Tuhan full time. So, saya langsung sekolah Alkitab, saudara. Waktu itu saya anak pertama, kami 5 bersaudara. Jadi saya bilang sama mama saya, Mi, saya punya panggilan dan saya udah uji dan ini panggilan Tuhan buat saya. So saya gak bakalan bisnis kayak mami, saya gak mau ngelakuin hal yang lain, saya cuma mau melayani Tuhan. Mama saya bilang ya udah kamu pergi aja, mau kemana kamu? Saya bilang saya mau sekolah Alkitab di Salatiga. Karena mama tua, jadi kakaknya mama saya bukain jalan untuk saya kuliah di situ. Saya sekolah di situ, lalu akhirnya saya pergi ke Kalimantan Timur, sebuah desa, namanya Desa Modang. Gerejanya ada di atas bukit. Saya minum air hujan selama 4 tahun di situ. Saya masak pakai kayu bakar selama 4 tahun. Saya pergi ke hutan tebang pohon sendiri. Saya bawa tuh pohon di gelondongan itu di pundak saya sendiri. Saya belah itu pohon dengan kampak yang saya pegang sendiri. And I'm fine. Saya nggak dapat PK, saya nggak dapat gaji, saya nggak dapat duit, saya nggak dapat apa-apa di situ kecuali melayani saja. Cuman satu doa saya sama Tuhan waktu itu. Selama saya pelayanan di Kalimantan, pelihara keluarga saya. Jaga adik-adik saya yang 4 ini Tuhan. Dan mama saya, karena papa saya sudah meninggal sejak saya SMA. Itu doa saya cuma itu doang. Nah ketika satu waktu setelah 4 tahun saya di sana, saya dengar mama saya telepon dan berkata bahwa dia bangkrut, dia ditipu orang, dia dikejar rentenir, dia stres. Di titik itu saya berkata sama Tuhan begini loh, setelah apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan, ini balasan Tuhan sama saya. I never ask for money for my ministry. Saya gak pernah minta uang loh sama Tuhan buat pelayanan saya. Gak dibayar pun saya pelayanan dengan tulus. Yang saya minta cuma satu, pelihara keluarga saya. Karena saya anak pertama, tanggung jawab saya adalah menggantikan papa saya. Tanggung jawab saya adalah harusnya bisnis.
Tapi kan Tuhan yang panggil saya. Mirip nggak dengan Musa? Mirip. Miripnya di mana? Sama-sama merasa sudah melakukan hal yang baik. Bukan buat dirinya sendiri. Dan sama-sama merasa saya layak untuk mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Karena saya tidak lagi hidup buat diri saya sendiri. Di titik itulah Tuhan menyingkapkan itu sama saya. Apa yang Tuhan singkapkan? Bahwa ada sesuatu yang tidak kudus tentang motivasi saya melayani Tuhan. Dan perlu bertahun-tahun sejak saya kembali ke Bandung, saya tinggalkan pelayanan di Kalimantan, untuk saya menyadari bahwa ternyata ini pun tidak kudus di mata Tuhan. Saya selalu berpikir tentang ketidakkudusan itu kalau lo korupsi, kalau mabok, kalau main cewek. Memang itu jelas-jelas tidak kudus. Tetapi yang tidak jelas ini loh yang Tuhan ingin tunjukkan sama kita. Kalau yang jelas aja mah saudara nggak perlu Tuhan kali. Kita udah tahu apa aja yang tidak kudus dengan jelas di depan mata kita sudah tahu. Yang kita tidak tahu adalah sesuatu yang tersembunyi. Jauh di dalam hati. Dan itu yang Tuhan lihat dalam diri Musa. Musa lihat ini orang ini merasa dirinya benar. Merasa dirinya baik. Merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Tapi saya mau menunjukkan kepada dia bahwa ada bagian dalam dirinya yang tidak dia sadari. Yang satu saat akan membuat dia jatuh kalau dia nggak sadar. Kisahnya menjadi agak pilu oleh karena kita tahu sendiri ya. Apa yang membuat Musa tidak masuk tanah perjanjian? Ketika sekali waktu dia emosi sama orang Israel minta-minta air. Dia marah lalu dia pegang tongkatnya dia pukul batu itu kan. Air memang keluar dari batu itu. Tapi sejak titik itulah dia diskualifikasi untuk masuk tanah perjanjian. Artinya gini loh saudaraku. Betapa sulitnya menyingkirkan sesuatu yang tidak disadari itu. Sesuatu yang tidak disadari itu lebih sulit untuk disingkirkan. Dari apa-apa yang kita sadar. Maksudnya Musa ini mungkin gak melakukan hal yang lain. Dia gak lirik perempuan lain. Dia gak mabuk-mabukan sama anggur. Dia gak seburuk Simpson lah. Tapi satu hal ini mendiskualifikasi dia untuk masuk tanah perjanjian. Izinkan saya berkata sama saudara begini loh. Ada sebuah cerita di media sosial lagi rame tentang seorang youth pastor dari sebuah gereja besar di Amerika Serikat. Namanya gerejanya Elevation Church. Kali waktu youth pastornya ini ketahuan. Pernah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dia pernah melakukan pelecehan seksual. Pada saat dia pada akhirnya dituntut secara hukum. Elevation Church memecat youth pastor mereka ini. Dan sekarang dia sedang diproses hukum. Saya ngobrol sama istri saya lihat semua peristiwa yang sedang terjadi. Ada gembala mega church ternyata ketahuan melakukan pelecehan seksual sama seorang anak kecil 20 tahun yang lalu. Namanya Robert Morris. Ada kok di YouTube saudara mencari tahu juga gampang. Gak ada yang tersembunyi buat saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Mike Bickle, gembala mega church. Seorang nabi yang profetik. Hamba Tuhan yang profetik di Amerika. Kedapatan melakukan pelecehan seksual, menjadi predator seksual kepada banyak perempuan 20 tahun yang lalu. Sesuatu yang tersembunyi selama 20 tahun membuat kita jatuh. Padahal itu selama 20 tahun tersembunyi. Dalam diri Musa ada sesuatu yang namanya amarah. Yang sebenarnya sepele itu. Itu menjadi gak sepele setelah 40 tahun. Dia melewati proses ilahi. Si amarah ini tetap ada. Kenapa tetap ada? Saudaraku, hamba Tuhan Elevation Church ini, youth pastor ini, 10 tahun yang sebelumnya ya, dia tuh gak pernah menduga loh bakal jadi youth pastor gereja besar. Gak pernah menduga loh dia loh. Dia mungkin sama seperti saya waktu itu yang masih imut-imut gitu ya. Saya pikir gue cuman youth pastor gereja kecil. Ya siapa sih yang menghargai gue. Ya gue buat dosa juga gak akan apa-apa gitu kan ya. Karena dia gak berpikir dia bakal jadi terkenal. Dia gak berpikir bahwa dia akan direkrut gereja besar. Jadi dia berpikir bahwa biarkan sesuatu yang tersembunyi tetap tersembunyi. Kenapa? Karena toh kalau buat dosa juga gak bakalan heboh. Gak bakal jadi terkenal, gak bakal jadi luar. Enggak. Maksudnya orang gak kenal saya. Saya buat dosa juga orang gak peduli. Masuk akal gak saudara sih? Benar ya? Ini kan youth pastor gereja kecil. 10 tahun yang lalu. Kalau dia buat dosa juga orang kan gak peduli mau gereja kecil. Dia lupa bahwa Allah punya rencana. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, amin. So, sekalipun dia nggak tahu masa depan dia, Tuhan tahu masa depan dia. Tuhan mungkin berkata begini, nak 10 tahun dari sekarang kamu akan menjadi youth pastor di gereja besar. Salah satu gereja terbesar di Amerika.
10 tahun dari sekarang kamu akan jadi orang sukses. 10 tahun dari sekarang kamu akan jadi orang berhasil. 10 tahun dari sekarang kamu akan menjadi seorang pemimpin generasi muda yang banyak. Jadi saudara, karena Allah kita Allah yang menepati janji. Jadi dia 10 tahun kemudian dia jadi youth pastor. Kalau saudara dengerin youth pastor jangan dibandingin kayak di Indonesia. Di Amerika itu beda. Di Amerika itu ketika seorang jadi youth pastor gereja besar. Itu prestisnya, popularitasnya luar biasa. Tapi apa daya? Ketika dia jadi youth pastor, sesuatu yang tersembunyi 10 tahun yang lalu. Kadang kita pikir, ya gue buat dosa juga gak ada yang peduli. Itu kan? Kadang kita pikir gitu loh. Korupsi dikit lah ya gak masalah. Jahat-jahat dikit gak masalah. Ya wong saya ini siapa Pak? Saya kan bukan pengerja, saya cuma jemaat biasa Pak. Kalau saya cuma jemaat biasa buat dosa-dosa kecil kan gak apa-apa. Saudara, 10 tahun dari sekarang hidupmu mungkin akan berubah. 10 tahun dari sekarang masa depanmu mungkin akan berubah. 10 tahun dari sekarang. Dan kalau kita menabur hal yang buruk sejak sekarang. Ketika kita nanti di atas. Akan jatuh. Itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang kekudusan. Kita gak boleh bicara tentang apakah saya jemaat atau saya pengerja. Atau saya pendeta. Gak boleh. Kekudusan tuh gak ada hubungannya sama jabatan. Kekudusan bicara tentang saya percaya bahwa Allah memperhatikan saya. Sekalipun saya sekarang hidup dalam kebenaran, saya jaga kekudusan. Dan saya gak melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas saya akan tetap hidup dalam kebenaran. Saya mau tetap hidup jujur, walaupun omset jadi sedikit gara-gara hidup jujur. Saya pilih hidup jujur. Saya pilih gak mencurangi customer saya. Sekalipun memang dengan mencurangi customer, saya dapat penghasilan lebih banyak. Omset saya lebih banyak. Cuan saya lebih banyak. Tapi ini loh Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Dan karena itu saya tidak akan mau melakukan hal ini. Kenapa? Karena siapa yang tahu 5 tahun dari sekarang, Tuhan mengubah nasib kita. Itu yang Musa gak sadar. Sejak keluar dari Mesir dia kan cuma, ngapain gue nih ya ngembalin kambing domba ya, jadi gak berguna gini hidup gitu kan ya. Jadi suami ngerasa diri gak berharga. Pernah gak merasa jadi suami yang gak berguna? Musa itu. Apa yang ngangon-ngangon kambing, ngangon domba, gak ada kerjaan gitu dia. Dia pikir masa depannya sudah hilang. Udah lenyap, gak ada lagi hari depan. Buat saya udahlah saya di padang gurun aja begini jadi kambing domba udah. Dia gak tahu bahwa sejak momen ini. Ketika dia melihat semak yang terbakar, nasibnya akan berubah. Dia akan menjadi salah satu nabi terbesar yang pernah dimiliki oleh orang Yahudi. Saudaraku, kenapa sih kita coba hidup benar? Kenapa sih kita pengen hidup kudus? Karena kita tahu, sekalipun kekudusan tidak memberikan kepada kita upah dan reward saat ini, dia menjaga kita untuk reward yang lebih besar di masa yang akan datang. Kenapa kita jaga kekudusan dalam hubungan? Kenapa kita jaga kekudusan dalam pernikahan? Kenapa sekalipun kita melihat istri kita lagi malas-malesan, ya saudara tahu kalau malas-malasan dalam arti pernikahan apa? Suka gak mau. Disuruh gak mau, diajak gak mau, dan kita pikir kalau lu gak mau gue bisa cari perempuan lain. Kenapa saudara begitu? Kenapa? Harusnya jangan. Harusnya berpikir begini. Ini cuma sementara, mungkin dia lagi stres, dia lagi PMS, entah lagi ngapain dia stres pokoknya. Saya gak boleh melakukan hal yang buruk di luar itu. Kenapa? Karena mungkin 5 tahun dari sekarang. Saya akan punya pernikahan yang luar biasa. Anak-anak yang diberkati luar biasa. Istri yang berubah. I never know. Tapi kalau saya mengambil langkah keliru sekarang, ya mungkin akan menuai sesuatu di masa depan. So kenapa kita berjalan dalam kekudusan? Kenapa kita hidup dalam kekudusan? Alasan yang pertama adalah karena itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Semata-mata untuk menjaga diri kita tetap kudus. Benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang sekarang melanggar kekudusan dengan luar biasa. Ada banyak orang sekarang udah gak peduli sama kekudusan. Udah gak peduli dengan kebenaran. Udah gak peduli dengan hidup yang benar. Sekarang orang cuma cari untung sebesar-besarnya. Mereka gak pernah berpikir bahwa kamu tahu gak sih? Itu yang coba kamu kejar dengan kekuatan kamu sendiri. Dalam 5 tahun akan Tuhan berikan sama kamu dengan anugerah. Kamu tahu gak sih? Dengan kamu menjual harga dirimu sama orang cuma pengen dipromosi. Itu Tuhan dalam 2 tahun lagi akan promosi kamu. Gak perlu kamu jual harga diri kamu. Tapi kamu kan gak tahu. Karena kamu gak bisa baca masa depan. Karena kamu gak bisa baca masa depan itulah kamu mencoba menggunakan caramu sendiri. Saudara tahu bahwa bangsa Israel yang ditindas sama prajurit yang dibunuh Musa itu adalah sebuah gambaran profetik dan gambaran masa depan apa? Bahwa Allah memperhatikan penderitaan umatnya dan Allah punya cara membebaskan umatnya. Ketika Musa mencoba membela umatnya dengan membunuh prajurit Mesir itu, dia sebenarnya gak punya bayangan sama sekali bahwa
Musa itu yang bakal kamu lakuin nanti. Kamu kan lihat umatmu sedang tertindas nih. Ya lagi disiksa sama prajurit Mesir. Hati kamu kan gak tenang kan? Hati kamu kan gak tahan kan lihat mereka menderita. Iya, memang itu yang akan kamu lakukan nanti. Kamu akan jadi pembebas bangsamu, bukan cuma satu orang. Satu bangsa keluar dari Mesir. Tapi Musa gak bisa lihat masa depan. Karena dia gak bisa lihat masa depan, dia bertindak sembarangan. Dan itu yang membuat pada akhirnya dia menyesali perbuatannya selama 40 tahun. Simpson ini kalau zaman sekarang tuh ya Pastor Simpson lah. Mirip-mirip lah ya. Pastor Simpson. Karena zaman dulu itu kan orang dilihat dari pengurapan dahsyat itu kan kalau Simpson tuh kan dia bisa ngalahin musuh ya. Dia hebat, dia kuat, dia sterak ya. Bodybuildingnya mungkin luar biasa sekali. Nah zaman sekarang jangan bayangkan Simpson yang hebat kayak gitu. Bayangkan Simpson tuh pastor yang terkenal di Instagram. Bayangkan Simpson seperti itu. Namanya Pastor Simpson. Urapannya luar biasa, karunianya luar biasa. Dia bisa nyembuhin orang. Kalau dia khotbah, orang-orang langsung nangis, orang-orang tersentuh, orang-orang terinspirasi. Bayangkan Pastor Simpson itu. Dia punya ministry yang sangat terkenal, ya, dia ganteng dan single. Tapi dia punya gaya hidup gak bagus. Kali waktu, ketika dia pacaran sama seorang perempuan dari Timna, dia mau menikahi perempuan ini, netizen pada teriak, Simpson jangan nikahi perempuan ini. Itu kan perempuan gak kenal Tuhan, itu kan bukan orang Kristen. Tapi Simpson bilang begini, gak peduli aku. Dia nikahilah perempuan ini. Ketika dia nikahi perempuan ini, ternyata hubungan pernikahannya tidak baik. Karena memang sejak awal Tuhan gak merestui pernikahan dia cerai sama perempuan ini. Tapi berhubung Simpson ini sudah terkenal, punya urapan luar biasa. Dan dia punya follower banyak di Instagram, followernya gak peduli. Oh Simpson pujaanku, panutanku gitu kan ya di komentar. Simpson berpikir begini, ternyata sekalipun aku udah melanggar kekudusan, aku udah hidup gak benar. Followerku masih banyak. Ternyata sekalipun aku pendeta, pembicara hebat, punya urapan luar biasa. Aku melakukan hal-hal yang najis seperti ini. Followerku gak nolak aku. Tetap banyak. Akhirnya dia melakukan lagi perbuatan itu berkali-kali. Sampai dia bertemu dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Ketika dia bertemu dengan Delila, dia pikir begini. Tenang, sekalipun lo buat salah, followermu masih banyak. Gitu ya. Sekalipun lu buat dosa, tenang, lu udah jadi pendeta terkenal. Gak akan ada orang yang bakal ninggalin lu. Undangan khotbah bakal tetap banyak di mana-mana. Jemaat lu gak akan pernah pergi dari gereja lu. Aman, aman kata Simpson. Dia jalin hubungan dengan Delila. Ini yang Simpson gak sadar. Dari semua pelanggaran yang dia buat di masa yang lalu. Pelanggaran inilah yang akan membuat dia kehilangan segalanya. Apa yang hilang? Matanya buta. Apa yang hilang? Roh Allah meninggalkan dia. Apa yang hilang? Kekuatan supranaturalnya hilang. Apalagi yang hilang? Ministrinya tutup. Apalagi yang hilang? Gerejanya pecah. Apalagi yang hilang? Harga dirinya. Karena dia diperbudak oleh Filistin. Dirantai tangan dan kakinya dan disuruh menggiling gandum. Dia gak pernah menduga bahwa akan ada satu titik di mana kesalahannya membuat dia menanggung konsekuensi yang sangat besar. Saudara, kenapa sih kita harus hidup kudus? Sekalipun kita nggak melihat hasil apa-apa dari kekudusan itu. Pak, gini loh Pak, suami saya ini loh Pak, udah nyebelin banget. Saya coba baik sama dia Pak, saya coba tetap sayang sama dia. Saya coba tetap jaga hidup saya kudus, emosi saya kudus Pak. Saya tahu nggak Bapak sih, di Instagram tuh selalu ada yang nge-DM. Hai, kenalan dong. Saya nggak mau. Bapak tahu nggak, saya juga ketemu orang di tempat kerja saya. Ngegoda saya dan bilang, hai udah makan siang belum? Suami saja gak pernah namain saya makan siang apa belum. Tapi ini Pak, saya tetap mau jaga kekudusan emosi saya. Kenapa? Karena saya gak tahu 2 tahun, 3 tahun dari sekarang. Suami saya akan jadi orang yang kalau saya menyerahkan emosi saya ini untuk ternodai oleh godaan orang. Kadang kalau kita hidup kudus, hasilnya gak kelihatan sekarang. Gak kelihatan sekarang. Saudara kerja bener, hasilnya gak kelihatan sekarang. Saudara coba hidup jujur, gak kelihatan sekarang hasil. Saudara tetap berusaha menjaga kekudusan pernikahan, hasilnya gak kelihatan sekarang. Saudara tetap menjaga kekudusan tubuh, hasilnya gak kelihatan sekarang. Dan akhirnya kita berpikir karena hasilnya gak kelihatan sekarang, kekudusan itu sia-sia. Padahal 2, 3, 5 tahun dari sekarang. Sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan sama saudara. Zaman sekarang banyak orang memandang kekudusan itu gak berguna. Pak, Bapak tahu gak Pak?
Kalau main jujur zaman sekarang gak bakalan sukses, Pak. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Imamat pasal 19 ayatnya yang kedua. Dalam Imamat 19 ayat kedua dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pernyataan ini enggak lagi diberikan sama Musa. Pernyataan ini sekarang diberikan kepada satu bangsa. Ketika Musa akhirnya bisa membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyatakan kepada bangsa ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan berkata begini sama bangsa ini, kamu harus sadar bahwa setelah aku memproses kamu untuk kudus secara pribadi, aku akan memproses kamu kudus secara komunitas. Kamu harus kudus gak cuma secara pribadi, tapi kamu harus kudus dalam sebuah komunitas. Kekudusan bukan cuma sekedar kehidupan pribadi kamu, kekudusan bicara tentang kehidupan sebuah komunitas. Kamu harus sadar bahwa ada konsekuensi yang akan ditanggung komunitas kamu kalau kamu hidup tidak kudus. Itu yang sedang Tuhan ajarkan sama bangsa ini. Itu yang sedang Tuhan nyatakan kepada bangsa ini, kuduslah kamu semua. Kamu semua harus kudus, kamu semua harus hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena satu orang saja gagal hidup dalam kekudusan. Konsekuensi itu tidak akan sekedar kamu yang tanggung. Tapi orang-orang yang di sekelilingmu akan menanggung konsekuensi yang sama. Kuduslah kamu semua. Sebab aku kudus. Kita berpikir kadang kekudusan itu hanya berdampak kepada kita. Kita nggak berpikir bahwa kekudusan itu berdampak juga kepada orang di sekeliling kita. Kita nggak pernah berpikiran bahwa dosa itu akan berdampak bukan cuma sama kita, tapi sama semua orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita sebagai suami pada akhirnya melanggar kekudusan, dampaknya akan kena ke anak. Dampaknya akan kena ke istri. Saudara, ada sebuah kisah di Alkitab tentang seorang yang namanya Akhan. Nah, Akhan ini sekali waktu pergi bersama dengan prajurit Israel untuk menyerang satu bangsa. Tuhan bilang sama orang-orang Israel, sama Yosua, sama Akhan, kalau kamu menyerang bangsa itu, kamu cuma harus menaklukkan mereka. Harta mereka gak boleh kamu ambil. Harta mereka gak boleh kamu bawa, harta mereka harus kamu biarkan untuk dibinasakan. Tapi waktu Akhan lihat harta yang berlimpah itu, Akhan bilang begini, kayaknya ngambil dikit aja boleh deh. Jadi Akhan coba ambil beberapa harta itu. Dia bawa ke perkemahan, dia sembunyikan di perkemahan. Saudara tahu dampaknya apa? Dampak dari pelanggaran yang dibuat oleh Akhan, bangsa Israel kalah dalam peperangan di Ai. 36.000 orang meninggal karena dosa satu orang. 36.000 orang menderita karena dosa satu orang. Saudara pernah dengar kisah Daud? Waktu dia mau ambil tabut Allah kembali ke Yerusalem, dia pakai kereta, dia simpen tabut di kereta. Lalu tiba-tiba ketika dia simpen tabut di kereta, dia menari-nari. Ada dua orang yang mengawal kereta itu. Yang satu namanya Uza. Uza ini adalah orang yang pada akhirnya menyentuh tabut perjanjian karena kereta itu mau jatuh. Ketika kereta mau jatuh, Uza pegang tabut perjanjian. Aduh, jangan sampai tabut perjanjian jatuh. Apa yang terjadi sama Uza, saudara? Dia disambar sama Tuhan, dia mati. Siapa yang salah sebenarnya dalam hal ini? Daud. Kenapa Daud salah? Harusnya tabut perjanjian gak boleh dibawa pakai kereta. Tapi harus dibawa di pundak orang Lewi. Kesalahan Daud, yang nanggung siapa? Uza. Kekudusan gak cuma tentang kita. Kekudusan itu tentang orang di sekeliling kita. Saya berusaha hidup kudus bukan cuma untuk saya. Tapi saya mau hidup kudus untuk istri dan anak-anak saya. Karena ketika saya melanggar kekudusan itu, konsekuensi yang akan mereka tanggung mungkin akan jauh lebih besar dari bayangan saya. Saya menolak pergi ke dukun kalau saya pengen sukses. Karena kalau saya berhasil karena dukun, anak-anak saya akan dikutuk karena itu. Kalau saya cuma mikirin diri saya sendiri, saya akan datang ke dukun dan minta kesuksesan. Karena saya cuma pengen sukses. Saya pengen di masa hidup saya jadi orang sukses. Jadi karena saya pengen jadi orang sukses, saya pengen ke dukun. Saya berpikir kalau saya ke dukun, saya jadi sukses, saya akan bahagia. Saya nggak menduga bahwa itu adalah dosa okultisme. Dan dosa okultisme adalah dosa yang akan turun sampai generasi yang ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, entah sampai kapan. Karena saya nggak mau itu terjadi sama keturunan saya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku tahu Engkau akan pelihara aku dan keluarga aku. Aku tahu bahwa Engkau akan memelihara istri dan anak-anakku. Aku nggak pernah mau mengambil jalan pintas, apalagi jalan yang jahat, hanya untuk bisa mendapat keuntungan.
Aku mau mempercayakan hidupku sepenuhnya sama Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya pelayanan ke Surabaya, saya ketemu dengan seorang pengusaha yang hidupnya pas-pasan. Pas dia mau ganti mobil, ada. Pas dia lihat tanah kosong, dia beli. Memang pas-pasan banget hidupnya. Ya. Saya tanya sama dia begini, Pak, Bapak kan pengusaha. Bapak punya rekan bisnis banyak, rekan usaha di mana-mana, koneksi banyak. Saya mau tanya begini, jujur jawab ya Pak. Mungkinkah orang Kristen, pebisnis, pengusaha, menjalankan bisnisnya dengan benar dan tetap bisa kaya? Saya nanya gitu aja langsung. Mungkin enggak orang Kristen, pengusaha, menjalankan bisnisnya dengan benar dan kaya raya? Saudara tahu dia jawab apa? Bisa Pak. Bisa, kayak saya bisa. Tapi jangan lebih dari kayak saya. Kalau dia pengen lebih daripada ini, dia akan mulai melakukan hal yang jahat. Tapi kalau dia mau bisnis, mau usaha supaya kayak saya ini loh, pas mau ganti mobil ada, mau lihat tanah kosong mau dibeli ada. Bisa apa? Bisa. Tergantung bisnisnya karena setiap orang tuh pada akhirnya punya kekuatan finansial tergantung bisnisnya dia bisnis apa. Bisnis batu bara dengan martabak jelas beda nanti Pak omsetnya Pak. Dia bilang, jelas beda itu, nggak usah dibandingin. Tergantung pemilihan bisnis, karir, pekerjaan. Tapi gini loh, kalau orang punya pemikiran bahwa dia bekerja dengan jujur Tuhan akan pelihara dia, pasti bisa Pak. Pasti bisa. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak pernah mau mengambil untung lebih daripada apa yang memang seharusnya saya dapat. Puji Tuhannya saya nggak punya urat mafia. Dia bilang. Kalau urat saya mafia, saya bisa ambil lebih banyak dari yang saya bisa. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena ini juga udah cukup. Saya jalan-jalan ke mall, main. Udah cukup Pak, ngapain banyak-banyak. Mau ganti mobil, si RV terbaru, ya udah diganti Pak, udah aman. Tapi saya nggak mau lebih dari itu. Jika saya menginginkan lebih dari ini, saya pasti buat jalan. Saya pasti buat salah, saya pasti melakukan kejahatan. Kalau untuk memenuhi kebutuhan kita, Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Bahkan untuk beberapa orang di antara saudara, Allah kita sanggup memberkati Anda berlimpah-limpah. Karena Anda punya panggilan memberkati orang lain secara finansial. Tapi Allah punya caranya sendiri. Bagian kita adalah berusahalah hidup dalam kekudusan. Kita nggak pernah tahu 2, 3, 5 tahun dari sekarang kita akan jadi apa. Usaha saudara sekarang mungkin lagi mentok. Tapi kan saudara nggak tahu apa yang bisa Tuhan buat. Dalam beberapa bulan ke depan. Saudara mungkin sekarang lagi kesulitan dengan karir. Tapi kan saudara nggak pernah tahu apa yang bisa Tuhan perbuat dalam beberapa waktu ke depan. Suami saudara mungkin lagi nyebelin sekarang. Tapi kan saudara nggak pernah tahu apa yang bisa dia buat dalam kehidupan suami saudara. Istri saudara mungkin sekarang lagi nyebelin seperti tadi saya bilang. Ada aja alasannya. Tapi kan itu cuma sementara. Kalau kita tetap punya komitmen. Whatever happens, I want to keep my holiness. Saya percaya kita akan jadi orang-orang yang melihat pembelaan Tuhan yang dengan luar biasa dinyatakan. Saya punya 2 orang anak lagi sekolah minggu. Satu umur 9 tahun, satu umur 2,5 tahun. Masih kecil. Setiap kali saya pelayanan keluar kota, saya akan bilang sama mereka, saya akan pulang segera. Kalau ada pelayanan keluar kota, saya diajak makan bareng, saya bilang saya nggak mau. Diajak, Pak masih ada 1 hari lagi Pak, mau nggak jalan-jalan keliling Pak? Nggak mau. Benar nih Pak, nggak mau jalan-jalan Pak, lihat pemandangan pantai, nggak mau, pulang, saya mau pulang. Kenapa saya mau pulang? Karena pada masa ini anak-anak saya itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan saya. Satu saat nih kalau dia udah remaja udah beda lagi, benar gak sih? Tapi sekarang belum. So saya harus ada buat mereka, saya akan ajak mereka jalan-jalan ke Playtopia mungkin, ya ke Kidzuna, atau kemana lah. Saya mau menghabiskan waktu saya bersama dengan mereka sampai ketika nanti mereka cukup besar, mereka punya kehidupan mereka sendiri. Sekarang saudara bayangkan, kalau saya nanti di penjara 20 tahun, saya nggak bisa ajak anak saya main ke Playtopia 20 tahun. Kira-kira rasanya gimana itu? Pedih nggak? Sakit nggak? Sakit ya? Itulah sebabnya jangan pernah kita mengorbankan keluarga untuk kekayaan sesaat. Karena orang yang sedang menunggu vonis 20 tahun ini sedang merasa sakit dalam hati. Selama 20 tahun dia tidak akan pernah bisa ajak anaknya main ke Playtopia seperti saya. Saudara, Tuhan punya cara memberkati kita semua. Tuhan punya cara untuk menolong, memberkati, memulihkan pernikahan kita. Bagian kita bukan nolongin Tuhan. Bagian kita adalah tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Amin.